Ya, kita akan mulai Zoom kita malam hari ini. Kita mau siapkan hati kita sama-sama. Malam hari ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Kita mau belajar kebenaran Tuhan, kebenaran yang memerdekakan kita semua. Terima kasih Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Pada malam hari ini Allah kita sembah adalah Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang punya segala kemuliaan. Engkau sungguh baik. Kami siap Tuhan, Tuhan ajari lagi-lagi. Berikan kami hati yang mau dibentuk, berikan kami hati dengan segala kerendahan hati kami, dengan segala kerelaan hati kami Tuhan. Kami mau buka hati kami, menangkap setiap maksudnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pada malam hari ini kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Allah kami yang ajaib, Allah kami yang kudus, Allah kami yang layak kami sembah, yang layak terima segala pujian dan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita membawa segenap hidup kita sebagai pujian yang terindah bagi Tuhan. Malam hari ini kita bersenangkan Tuhan. Kita mau memuji Tuhan dengan mengingat segala kebaikan, mengingat segala kebesaran Tuhan. Haleluya, kiranya syukur dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami berikan
menutup sebelum kami makin sempurna. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur segala didikan-Mu Tuhan, kami berterima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku ini. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Berbicara pada kami siap benar, sampaikan hatimu, sampaikan kebenaran-Mu. Kami ingin belajar kebenaran firman Tuhan yang mengubah cara pikir kami, dan bagaimana itu nanti akan mengatur langkah hidup kami berikutnya. Kami bersyukur malam ini dimanapun kami berada, di setiap kota di Indonesia, ataupun yang dari luar juga, Kau beserta kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, saya langsung saja. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan dari Matius 25. Saya tidak akan bacanya secara panjang lebar, karena ini hanya sebagai pembukaan khotbah serial yang diambil dari kitab Wahyu, yang seringkali jadi kontroversi, jadi banyak pertanyaan, banyak orang bicara, ngomong wahyu, apalagi kalau saudara klik di YouTube, saudara akan lihat ada banyak sekali tafsiran-tafsiran yang kita ngeri sekali untuk membicarakannya. Matius 25, saya nanti akan buka tentu kitab Wahyu, tapi saya akan buka dengan pembacaan ini. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Tidak dikatakan gadis-gadis yang pintar dan gadis-gadis yang bodoh, tidak, ya. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Alkitab bicara dengan jelas,
5 diantaranya bodoh, dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Perhatikan ayat ini. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, makanya saya kasih judul Selamat Malam, Selamat Berpisah. Ya, terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam. Ya, kita langsung bahas saja. Kita mengerti cerita ini bahkan dari sekolah minggu kita sudah diajar kebenaran ini gitu loh ya. Tapi kita ngelihat kenapa tidak dikatakan bodoh gitu loh ya. Karena bijaksana itu setingkat lebih tinggi daripada sekedar pintar. Ya, banyak orang-orang Kristen yang hanya sekedar mengerti isi Alkitab tetapi tidak mendalami. Saya sendiri dari Bapak Gembala saya itu diajari memiliki kecerdasan rohani. Orang yang memiliki kecerdasan rohani itu memiliki kebijaksanaan. Pikiran kita, perasaan kita diisi dengan pikiran Tuhan Yesus dan perasaan Tuhan Yesus. Makanya kalau kita melayani perasaannya Tuhan. Bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Bukan hanya berkegiatan rohani, kegiatan gerejawi, tetapi tidak sama sekali memperhatikan perasaan Tuhan. Nah, kalau mengenai kitab Wahyu, kita bicara mengenai kebijaksanaan. Ya, orang Kristen saya sarankan kalau mau kutak-katik, mau belajar kitab Wahyu, tentu harus sudah baca dari Kejadian sampai kitab Yudas, baru bisa mengerti kitab Wahyu. Ya, sepertinya koinsiden. Sepertinya kebetulan kok ada di bagian terakhir ya. Itu dengan harapan Bapak Ibu Saudara ya, supaya kita mengerti dulu yang dari Kejadian sampai kitab Yudas, supaya kita ngerti betul-betul baru kita bisa mendalami. Kalau tidak kita akan cenderung untuk mengarang indah. Ya, kitab-kitab itu unik. Dari 4 Injil saja, kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dari Injil saja, itu masing-masing punya purpose. Ditujukan kepada siapa, tujuannya siapa, itu ditulis. Jadi kalau kita baca firman Tuhan, tidak boleh ngawur. Contoh, kita mesti ngerti konteks. Banyak di antara kita ditanyai Yohanes 3 ayat 16, rata-rata kita bisa ngerti Yohanes 3 ayat 16 itu isinya apa. Tetapi ketika ditembak, kamu ngerti nggak Yohanes 3 ayat 15? Ditembak Yohanes 3 ayat 17. Kan orang ngerti itu. Kenapa? Karena orang Kristen hanya ngambil seculik. Tanpa mengerti secara keseluruhan. Tentu perlu waktu untuk belajar. Kalau kita lihat ya ada surat Paulus kepada jemaat di Galati. Coba kita lihat surat-suratnya Paulus itu banyak. Dia jelas ditulis oleh Rasul Paulus. Kemudian diilhamkan oleh Roh kepada Paulus untuk menuliskan. Nah, itulah kita bicara kitab-kitabnya Rasul Paulus. Nah, kitabnya Rasul Yohanes juga begitu. Ada kitab Yohanes, ada juga Yohanes 1, 2, 3. Bahkan ada orang-orang sempat ada yang meragukan ketika membaca kitab Wahyu. Kenapa membaca kitab Wahyu meragukan? Karena ngomong gini, kok kayaknya yang nulis bukan Rasul Yohanes ya, gaya bahasanya beda. Nah, ini yang kita perlu garis bawahi. Kalau Injil Yohanes itu ditulis diilhamkan oleh Roh kepada Rasul Yohanes untuk menuliskannya. Ya, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes juga demikian. Tetapi untuk kitab Wahyu tidak. Makanya gaya bahasanya, penulisannya berbeda. Karena Rasul Yohanes waktu itu hanya, ini anggap saja ya, ini saya ngambil analogi. Dia hanya jadi sekretaris. Kenapa? Hanya menuliskan apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Beda ya. Makanya kayak didiktekan.
Nah, ini loh luar biasa ya. Wahyu itu surat satu-satunya dari Tuhan Yesus ya. Jadi kalau ada orang ngomong, suratnya surat siapa ini? Siapa yang nulis? Bukan Rasul Yohanes. Rasul Yohanes hanya menuliskan, tetapi dia dengar dengan dia lihat, didiktekan oleh Tuhan. Yang lain oleh ilham roh. Tetapi untuk Rasul Yohanes itu didiktekan. Ya. Dan kalau kita lihat, penulis-penulis sejarah itu nulis selalu ada awalnya dan ada akhirnya. Makanya kalau kita periksa Alkitab, kita ini merinding loh, saudara. Karena Alkitab kita yang ditulis 40 penulis itu, dengan rentang waktu ribuan tahun itu, yang satu dengan yang lain, nyambung secara luar biasa itu, perhatikan sungguh-sungguh bagian ini. Ya, diawali dari kekekalan. Tidak ada waktu. Diawali dari keabadian. Setelah itu ada waktu. Sepanjang hidup di bumi seperti kita. Setelah itu diakhiri dengan kekekalan, keabadian lagi. Hebat ya. Makanya luar biasa gitu loh. Kalau kita mau lihat kebenaran firman Tuhan, diawali dengan kekekalan, keabadian, diakhiri dengan kekekalan, keabadian. Hebat loh Alkitab kita itu ya. Kalau kita ngelihat ya, ada orang kata, dibilang apa, Kak Son, ada loh orang yang menulis tentang tentang masa depan. Ada. Contohnya Alvin Toffler. Alvin Toffler itu menyandang gelar sebagai futurolog. Futurolog itu orang yang memprediksi masa depan, bukan nubuat loh ya. Memprediksi, dia memprediksi dengan data-data. Saya ambil contoh gini aja, Bill Gates. Ini ribut soal vaksin itu gara-gara Bill Gates. Itu pun ditolak oleh FDA. Bill Gates itu tahun 2015 ada sebuah percakapan yang luar biasa dengan yang namanya Derek Muller di channel Veritasium. Di situ Bill Gates ngomong bahwa di masa depan 2015, sekarang 2021, ya. Tahun lalu pandemi 2020. Jadi 5 tahun sebelum pandemi. Bill Gates itu ngomong bahwa masa depan akan terancam dengan 2 hal. Kita ini sebenarnya udah tahu dua-duanya. Bill Gates ngomong tahun 2015, masa depan akan masalah dengan apa? Perubahan iklim, ya, yang kita tahu namanya pemanasan global. Yang kedua namanya bioterorisme. Makanya Bill Gates, iki basa Jawane, cepak-cepak yang namanya vaksin. Gitu loh. Jadi bukan berarti Bill Gates itu mengerti, ya, tapi dia punya perhitungan algoritma. Bill Gates itu menciptakan apa? Komputer saya ini pakai sistemnya Bill Gates. Sehingga dia terbiasa dengan perhitungan-perhitungan dengan prediksi yang luar biasa. Dan itu bukan nubuatan. Ya, terus menghubungkan Bill Gates dengan Antikris 666 yang disimpelkan jadi 6 dalam itu. Ada vaksin itu, ada RFID, itu bodohnya. Padahal seperti Alvin Toffler, yang namanya Bill Gates, itu memperkirakan dengan hitungan matematis, algoritma yang kompleks. Dia katakan tantangan kita masa depan adalah perubahan iklim dan bioterorisme. Diperkirakannya dari lama, bahkan maaf saya bukan pemujanya Ahok, tetapi Ahok sudah memprediksi menurut PBB, menurut satu lembaga tertentu, bahwa Jakarta akan tenggelam tahun 2050. Makanya persiapan. Beliau pergi ke Belanda untuk melihat sistem di bawahnya dam. Itu loh sebabnya. Tapi beda sama wahyu. Ya, kali ini baru pembukaan, saudara. Ya, Alkitab itu sekali lagi bukan buku sejarah. Karena kenapa? Tidak ada awalnya, ya, awalnya kekekalan dan tidak ada akhirnya, karena akhirnya di keabadian. Tapi yang luar biasa, kitab yang berani menulis tentang masa depan dengan bold,
100%. Kitab Wahyu ini ya, Bapak Ibu Saudara, ditujukan kepada siapa? Orang biasa. Ordinary people, Saudara. Saya hubungkan dengan orang-orang Kristen awal. Tahun 81 sampai 96. Tahun 30 sampai tahun 380. Orangnya variety budaya. Ada di situ, ada orang-orang yang berpendidikan, ada orang-orang yang tidak. Tapi dengarkan, di 9 diajar firman Tuhan. Saya berkata seperti ini, kalau Bapak Ibu belajar sungguh-sungguh, ya, ini dialami oleh banyak adik-adik rohani saya, mungkin bisa kesaksian. Mereka mengalami perubahan loh akal budi. Mereka mengalami kecerdasan loh. Ada sesuatu yang berubah di cara berpikirnya. Kalau saya ngomong ada klik di mindsetnya, mengalami perubahan. Makanya gini loh, kitab Wahyu itu untuk biasa, untuk dimengerti oleh orang pada zaman itu. Ditulis tahun 81 sampai 96. Didiktekan oleh Tuhan kita kepada Rasul Yohanes, kepada orang biasa. Lah kok sekarang kitab Wahyu yang harusnya buat orang biasa, kenapa kok jadi ruwet? Dipetani orang-orang kok jadi ruwet? Betul enggak? Saya kasih contoh ya. Saya sendiri ketawa dengan contoh ini. Di salah satu STT, Sekolah Tinggi Teologi, berminggu-minggu membahas teori inilah, futuris lah, lihat pengangkatan, atau mengatakan teori predibulasi, amil, premil, dan lain sebagainya. Wah, mahasiswa-mahasiswa itu dengan berbagai buku, dengan berbagai terjemahan, dengan berbagai tumplek-blek di hadapannya, ruwet pikirannya. Karena dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang, itu dihajar mereka, entah berapa SKS, Saudara, dihajar dengan pembahasan kitab Wahyu. Nah, waktu istirahat, keluarlah mahasiswa ini, keluar, ada yang ke kantin, tetapi ada yang apa? Olahraga, Saudara. Di hall yang tertutup, mereka main basket. Waktu main basket, tukang bersih-bersih itu, kan orang Kristen juga ya, namanya juga STT, Sekolah Tinggi Teologi, lagi duduk, habis ngepel, ya lapangan basket tersebut, kan ada yang vinil itu ya, bagus. Duduklah cleaning service itu. Nah, anak-anak STT itu melihat, kok ternyata cleaning service itu sedang baca Alkitab. Duduklah mereka. Wah, ini anak-anak STT ada sombongnya, ditanya, lagi baca apa, Pak? Lagi baca Wahyu. Mereka happening banget kan? Habis bahas kitab Wahyu dari setengah 8 sampai jam 12. Kurang ngerti. Orang nyandak otaknya. Tahu yang terjadi, dia tanya kepada housekeeper tersebut. Lah memang Bapak ngerti apa? Bapak baca kitab Wahyu gitu. Oh, ngerti. Kaget mereka. Mereka duduk kuliah, mereka nggedu, mereka sungguh-sungguh, mereka baca buku, literaturnya banyak, mereka nggak ngerti. Kumpullah mereka nanya, lah memang isinya apa, Pak? Oh, simpel. Hanya 2 kata. Loh, padahal kalau buat paper, Saudara, papernya bisa panjang dan lebar, bisa tebal sekali papernya. Tapi cleaning service ini bisa ngomong hanya 2 kata. Yesus menang. Hanya berkata, mengakhiri Yesus menang kok. Jadi kitab ini tuh kitab pengharapan. Ya, malah dibikin ruwet oleh orang-orang yang mengaku mengerti tapi nggak mendalami. Apalagi ditambah dengan jagonya goreng berita, jagonya dongeng, jagonya pengejar-pengejar subscriber. Wah, itu luar biasa. Makanya Saudara melihat ada yang dikatakan 7 sangkakala, saya ngelihat YouTube itu pusing, Saudara. Kenapa? Nah, gitu yang dipercaya loh banyak orang. Katanya 7 sangkakala ini untuk menangkap asteroid yang akan menghajar bumi. Ini kan edan. Ini kan gila gitu loh. Ini kebenaran firman Tuhan yang dimengerti oleh orang-orang tahun 81 sampai 96. Ini malah asteroid, Saudara. Loh, Pak, kan juga bicara mengenai masa depan. Iya, tapi kalau kita mesti bicara kebenaran firman Tuhan, kita mesti ngerti
Apa yang terjadi? Kalau kita baca dari Kejadian Wahyu, kita ngerti anak domba itu siapa? Tanduk itu melambangkan apa? Apalagi dikatakan anak domba dengan tanduk 7. Waduh, tanduk itu bicara kemenangan, kemegahan, kekuatan. Saudara juga mesti di mindset saudara, jangan anak domba itu so cute ya, anak domba yang banyak bulunya. Itu beda, saudara. Kalau dikatakan anak domba bukan yang itu. Makanya bahasa Inggrisnya pun ada sheep dengan ram. Ram itu yang punya tanduk. Kalau saudara lihat punya tanduk, itu gagah itu. Makanya kitab Wahyu itu, saudara, kalau isinya Jesus win, Tuhan itu menang, kitab ini kitab pengharapan. Ayo ngomong amin di rumah masing-masing. Lah orang-orang sekarang rata-rata, apalagi dengan keracunan yang namanya teologi kemakmuran, yang pokoknya ikut Yesus sama seperti Pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ikut Yesus itu sukar. Karena ikut Yesus itu pikul salib, sangkal diri. Tidak ada Tuhan Yesus berkata seperti ini, ikut aku kamu kaya. Ikut aku, duit datang sendiri. Kalau kamu memberi akan dikembalikan 10 kali lipat, 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Saya berkali-kali bicara pada Bapak Ibu Saudara. Ayat itu dipakai untuk bagi benih firman Tuhan. Bukan bagi benih duit. Makanya ikut Tuhan itu resiko. Alkitab mencatat seperti orang mau diriin bangunan. Ngitung. Bisa selesai atau enggak. Sama mau berperang, juga ngitung. Makanya kekristenan itu ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, masih ada euforia. Tetapi kalau sudah kehidupan nyata, kita akan diperhadapkan. Ngitung, mati enggak dagingku? Mati enggak keinginan mataku ini? Mati enggak gangguan hidupku ini? Aduh. Saya terenyuh satu adik dalam minggu ini bicara seperti ini. Dia butuh kerjaan itu. Dia butuh proyek itu. Dia bicara dengan saya dan saya terenyuh. Saya nahan air mata. Ya karena saya tahu dia sedang butuh. Dia bicara seperti ini, Kak. Jika memang bukan kehendak Tuhan, atau jika proyek ini berhasil dan membuat saya jatuh ke dalam dosa, dan membuat saya jauh daripada Tuhan, lebih baik Tuhan nggak usah buat saya berhasil. Saya cukup dengan yang sekarang. Nangis, saudara. Tahu nggak? Kenapa? Karena orang ini itu sudah betul-betul ngalami pembaharuan budi. Saudara. Nggak banyak loh yang berani ngomong gitu. Kalau ternyata berkat yang saya harapkan membuat saya jauh daripada dari Tuhan, lebih baik saya jangan diberkati. Makanya bagi orang Kristen pengejaran kita itu bukan gini loh. Pengejarannya itu pengejaran yang naif gitu. Aduh, kalau sekolah nanti ndang SMA, setelah SMA perguruan tinggi, setelah perguruan tinggi S2. Setelah itu apa? Kerja. Setelah kerja, aku mau supervisor. Supervisor, aku mau nanti jadi GM. Aku pengen jadi direktur. Kemudian aku keluar bikin perusahaan sendiri. Yang belum menikah, aku pengen menikah. Setelah menikah, ngotot, aku harus punya anak, gitu loh. Setelah punya anak, aku harus liburan ke luar negeri. Tuhan itu hanya jadi tempelan. Bukan nggak boleh, boleh. Tapi kalau keinginan itu tidak menaruh Tuhan di atas segala-galanya, hanya untuk memuaskan keinginan kita. Nyesel, saudara. Akhirnya nyesel. Saya ngonseling banyak rumah tangga. Saya ngonseling itu mulai dari rumah tangga muda sampai rumah tangga yang sudah tua itu banyak, saudara. Menikah itu bukan hanya malam pertama. Ada malam kedua, ada malam ke-1000, ada malam ke-10.000. Kalau yang dikejar hanya seks, kalau dikejar hanya status, saudara akan jadi lembah air mata. Pengen cepat pulang ke surga, bukan karena memang rindu Bapa di surga, tapi karena pengen lari dari suamimu, pengen lari dari istrimu. Kenapa? Resiko duwe bojo galak.
Ngerti nggak, saudara? Yuk, perhatikan cara kita hidup, saudara. Sudah menyenangkan hati Tuhan enggak? Kadang-kala kan ada orang pelayanan, tetapi nggak melayani perasaan Tuhan. Sekalipun saudara aktif loh di gereja terus. Selalu, tapi tidak ngopeni perasaan Tuhan. Tidak ngurusi perasaan Tuhan. Kita celaka. Ya, kita hanya berkegiatan rohani atau berkegiatan sosial. Hari-hari ini banyak dibangkitkan orang dengan penuh kesadaran bahwa hidup mereka itu bergantung pada Tuhan. Saya teruskan ya. Yuk kita buka sekarang kitab Wahyu. Wahyu pasal pertama. Saya senang ini. Tapi saudara jangan mengharapkan malam ini selesai ya. Wanda. Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. 8196 ya. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Perhatikan ayat ketiga. Berbahagialah ia yang membacakan. Dalam pengertian bahasa Yunani aslinya, membacakan keras-keras. Tapi bukan berarti yang baca dalam hati, enggak. Tetapi perintah kepada 7 jemaat. Ini spesifik. Kepada 7 jemaat, itu disuruh mengucapkan keras-keras as a declaration, sebagai deklarasi. Bukan deklarasi yang sekarang muncul di banyak tempat ibadah, deklarasi bisa membayar utang, deklarasi bisa beranak, deklarasi macam-macam. Bukan. Ini mendeklarasikan apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Gitu loh. Dikatakan apa? Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Makanya kitab ini tuh indah, dimulai dengan kata berbahagia. Kitab ini unik ya. Orang kalau awal-awal nggak ngerti, orang baru, orang Kristen baru, ketika baca ini mereka kata, wah berbahagia. Tapi di belakang ada kutub. Serem loh kutubnya. Yang ngurangi, yang nambahi di kutub loh. Ini kitab seram loh, saudara. Ya, dikatakan apa? Berbahagia yang mendengarkan dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Sebab waktunya sudah dekat. Yang lalu saya akan bahas mengenai Matius 24 ayat yang ke-8. Dikatakan apa? Penderitaan menjelang zaman baru. Penderitaan menjelang melahirkan. Kalau orang Kristen dari tahun 30 sampai tahun 380, orang Kristen dianiaya, itu bukan satu, saudara. Sekarang, saya rasa udah buka final ya. Makanya ada air dan darah, dan ada teriakan. Banyak orang protes dengan, ada satu ketika saya bawa firman Tuhan, katakan, Pak, tapi bukankah sekarang ini lebih mudah toh Pak, hidup daripada zaman dulu? Benar. Kalau orang zaman dulu baby Christian, orang Kristen mula-mula, itu Tuhan izinkan aniaya. Sehingga otomatis orang yang menderita penderitaan badani sudah tidak berdosa lagi. Mereka percaya pada Tuhan Yesus, itu langsung ditangkap, langsung dimiskinkan, langsung dijeblos ke penjara, langsung dianiaya. Jadi, kedagingan mereka sudah tidak bisa untuk membuktikan nyawa mereka. Mereka digorok. Susah mana? Zaman Kristen mula-mula. Makanya kan banyak orang Kristen pengen, kita kembali ke jemaat mula-mula. Siap gitu digorok. Jangan lihat pertumbuhan jiwanya yang boom. Siap gitu digorok. Kalau sekarang, saudara, di dunia ini, daerahnya Boko Haram ada, daerahnya ISIS masih ada, yang menggorok di Cina masih ada, yang dipenjara dan dipukuli. Tapi sekarang kita mengalami keinginan mata, keinginan daging, sama keangkuhan hidup. Bukan pasukan Romawi yang gorok kita.
Tetapi kita sendiri dengan penuh kesadaran membunuh kedagingan kita, membunuh keinginan mata kita, membunuh keangkuhan hidup kita. Itu yang susah. Kita punya kesempatan membalas dan waktunya tepat. Sama seperti Raja Daud ya. Ketika dia disembunyi di gua dan ketika Raja Saul buang hajat di situ. Daud itu muda, panglima perang, gesit, jago senjata. Ketika berhadapan dengan si tua Raja Saul, itu kesempatan untuk membunuh sebenarnya. Tapi dia pilih untuk takut akan Tuhan. Kita mungkin diberi kesempatan itu ya. Ini kita dapat kesempatan untuk berbuat dosa. Ada gratifikasi, ada salam tempel dari pengusaha. Kita ada kesempatan berbuat dosa. Ada kesempatan berbuat dosa pas lagi pelatihan keluar kota. Cinta satu malam. Oh, indahnya cinta satu malam. Loh, kayak gitu toh. Ya, setelah besok kita jangan cerita ya malam ini ya. Cukup hanya kamu dengan aku dan jadi sejarah. Lambemu. Tidak bisa. Kita yang harus punya kesadaran. Ini sekarang bukan hanya lari, tapi potensi itu kita matiin. Susah. Kan seringkali perempuan-perempuan ngomong gini, laki itu kayak kucing. Di rumah dikasih empal, di luar dikasih ikan asin, disabet. Saya mau kasih tahu ya ibu-ibu, makanya suamimu ikut ke Nine. Karena kalau suamimu ikut di Nine, suamimu nggak jadi kucing. Karena orang-orang yang kenal Tuhan mesti ngerti kebenaran. Yang mana yang miliknya, mana yang bukan miliknya. Ngomong amin. Ya ibu-ibu jangan ngomong gini, suamiku sudah tua. Dulu saya sudah ngelihat tua. Tetapi beberapa juga, duit pacar metong pacari. Nggak bisa. Makanya ibu-ibu di sini yang datang sendiri, suamimu tolong diutik sitik. Melok Nine yuk. Ben kenapa? Ben digorok awakmu. Ya dimatikan kedagingannya, dimatikan keinginan matanya, dimatikan keangkuhan hidupnya. Kita nih orang-orang rohanian bisa punya kesombongan. Lucifer itu jatuh kenapa salah satunya? Sombong ingin apa? Mengkudeta anak tunggal Bapa. Makanya gelar Hilal bin Sahar itu dicabut dari dia. Tendang. Keluar dari surga. Lah kita mau dipakai Tuhan tapi enggak angkat kepala terus gitu. Ya enggak bisa. Yuk kita lihat ya. Ayat yang keempat. Ingat ini baru pembukaan. 2 minggu depan baru masuk wahyunya. Dan dari Yohanes kepada ke-7 jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Dan dari ke-7 roh yang ada di hadapan tahtanya. Kalau kita teliti, ada kaki Dian, itu bicara mengenai 7 jemaat. Jangan diramesi yang macam-macam. Lanjut ya. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, ya banyak orang protes ini. Enggak kok, ada yang bangkit dari antara orang mati, ada. Contohnya apa? Lazarus. Lazarus kan mati, bangkit. Iya Lazarus bangkit. Kemudian mati lagi. Betul enggak? Anak muda dinain, dibangkitkan, tapi bangkit kemudian mati lagi. Yesus bangkit selama-lamanya. Makanya dikatakan apa? Yesus yang pertama bangkit dari antara orang mati dan berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan. Bahasa Inggrisnya bagus. And has made us kings. Menjadikan kita raja-raja. Dan imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia juga. Mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi. Sekali lagi saya berkata, ada ratap tangis, ada kertak gigi. Kalau dikatakan meratap itu artinya apa? Menyesali.
dengan penyesalan yang tidak kunjung usai. Karena dikasih kesempatan 70-80 tahun, hanya dihabiskan begitu saja. Jadi kalau orang bilang, aku tidak punya waktu Tuhan, aku udah izinkan pandemi, kamu aja yang muter aja. Lanjut ya. Kalau kita belajar firman Tuhan dari Kejadian sampai Yudas, kita akan ngerti ayat ini. Dikatakan begini, aku adalah Alfa dan Omega. Loh, kita langsung tahu. Siapa ini? Yesus. Ya. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Orang kalau sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu pasti tahu, ini Yesus. Nah, kalau saudara tidak pernah baca, alasannya tulisannya kecil-kecil, kayak oma-oma itu loh, baca bawa kaca pembesar, pakai gitu. Tapi jangan di bawah matahari ya, terbakar Alkitabmu. Ya, dikatakan apa? Ini luar biasa. Yang Maha Kuasa. Nah ini saya highlight, nanti kita bahas. Saya bacakan dulu. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus. Jelas orang tahu. Ini bukan orang asing. Ini mereka tahu. Ini salah satu dari pengikut Yesus, salah satu rasul. Ya. Dan dalam ketekunan menantikan Yesus berada di Pulau Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Ini luar biasa. Artinya kenapa? Aku dipenjara gara-gara kesaksian. Karena kekristenan adalah musuh negara. Makanya gara-gara kesaksian. Kesaksian itu, saksi itu, bahasa aslinya martir. Marturia, martir. Di pengadilan itu harus ada saksi. Tetapi pada saat kekristenan dianiaya, jadi punya pengertian yang baru. Berani bersaksi lewat hidupnya. Berani bersaksi lewat kata-kata. Berani bersaksi dengan gaya hidupnya, lifestyle-nya. Artinya kenapa? Siap. Hebat ya. Itu sebabnya sekarang disebut martir. Padahal arti kata martir adalah saksi. Jadi dikatakan apa? Aku siap mati. Amin. Ya. Jadi kitab ini ya saudara. Kitab Wahyu itu didiktekan kepada Rasul Yohanes. Agar jemaat, 7 jemaat itu. Pak, sudah ada toh jemaat yang lain toh Pak? Tetapi kenapa nggak ditulis? Ya, ini 7 ini karakteristik dari semua. Sebenarnya ada jemaat yang lebih besar, ada. Contohnya di Galatia ada. Tetapi memang nggak dibahas, gitu loh. Karena 7 ini mewakili karakteristik dari semuanya. Kitab Wahyu ini gunanya, purpose-nya adalah untuk mempersiapkan jemaat mula-mula untuk sebuah kesusahan yang besar dengan sebuah pengharapan. Ya itu tadi saya berkata, kitab Wahyu itu intinya satu, Yesus menang. Tokoh utamanya kitab Wahyu adalah Yesus, bukan antikris. Ngomong amin. Bulat gitu loh saudara, yang dicari antikrisnya. Yesus. Coba saudara bayangkan ya, jemaat mula-mula yang hidup dalam bayang-bayang kematian, dikasih surat. Andai kata surat ini surat yang mengerikan. Wah, itu pasti jemaat mula-mula stres. Ya. Tapi justru surat dari Tuhan ini dipakai untuk penghiburan, bukan untuk menakut-nakuti. Makanya saya berkata, kitab Wahyu ini populer, sangat populer di tempat di mana gereja dianiaya. Contoh, gereja bawah tanah Cina, gereja bawah tanah di Arab. Zaman dulu, Soviet, masih Uni Soviet, CCCP, CCCP, itu orang-orang Kristen dianiaya. Memang ada Ortodoks Syria, tetapi orang-orang Kristen dianiaya karena percayanya kepada Yesus. Saudara bayangkan sungguh-sungguh. Kitab Wahyu ini jadi kitab apa? Kitab penghiburan. Kalau orang Kristen benar, kekristenanmu benar, kitab Wahyu tidak menakutkan. Saya ambil contoh ya. Saya suka persahabatannya C.S. Lewis. C.S. Lewis itu nulis Narnia. Dan penulis berikutnya namanya Tolkien. Tahu Tolkien ya? Lord of the Ring. Yang nulis Hobbits. Baik Narnia ataupun Lord of the Ring, itu dua-dua ngambil inspirasi dari apa? Dari Alkitab. Hebat loh ini. Lord of the Ring dengan Narnia itu ngambil dari Alkitab. Saudara ngerti ya?
singanya itu lambang daripada Yesus loh, saudara. Wah, merinding saya. Ya, di belakang saya ada bukunya C.S. Lewis ya. Nggak kelihatan saudara karena saya pakai green screen. Keren loh saudara. Tolkien itu nuliskan itu dengan begitu mencekamnya. Sampai peperangannya itu detail saudara. Antara kejahatan sama kebaikan, antara kuasa setan itu. Wah. Dan saudara tahu, seperti itulah kitab Wahyu. Betapa menyenangkan ketika selesai. Makanya saya kasih judul Selamat Malam Saat Berpisah. Kenapa? Karena kitab Wahyu itu membuat kita siap. Hari-hari ini itu digambarkan sebagai apa? Tengah malam. Sudah hampir waktunya Tuhan datang. Apalagi ada pandemi. Kita bisa siap-siap. Ngerti ya? Wah, luar biasa. Jadi kita penghiburan. Nah, kalau untuk orang sekarang, kita hidup di masa kini, kita harusnya sudah disiapkan. Karena kitab Wahyu, itu ada yang sudah terjadi, ada yang sedang terjadi, dan akan terjadi. Dan kalau mau jujur, tinggal sedikit. Kita baca ya, ada satu yang unik. Wahyu itu kalau kita buka di bagian tengah. Wahyu 14 ayat 12. Ini loh, kalau mau lolos, ini caranya untuk lolos di tengah kegilaan dunia itu. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Sopo orang-orang kudus itu? Siapa? Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Yang menuruti Allah dan iman kepada Yesus. Iya. Coba diulangi. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara. Kita lanjut, Saudara. Wahyu 1 ayat yang ke-10. Jadi, waktu Rasul Yohanes itu ada di Pulau Patmos, setelah dia direbus dengan minyak yang menyala, tapi tidak mati, dia ditaruh di Pulau Patmos, saudara. Pulau Patmos adalah maximum security prison untuk orang-orang yang dianggap berbahaya buat kekaisaran Roma. Bayangin ya, Rasul Yohanes itu sudah tua. 11 rasul yang lain itu udah mati, saudara. Martir semuanya. Mati dibunuh. Rasul Yohanes ini enggak loh. Dia mati tua. Itu persis seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, saat itu, kalau kita baca ayat 10, ya, pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Ini bukan hari Minggu. Alkitab mencatat hari Minggu itu hari pertama minggu itu. Hari pertama itu hari Minggu. Jadi tidak pernah dikatakan hari Tuhan. Tidak ada. Ya, ini loh sejarahnya. Kaisar-kaisar Roma itu hebat-hebat, saudara. Pertama kali ada kaisar hebat, pasti kita udah tahu ya, Julius Kaisar. Dia dielu-elukan sebagai Tuhan. Wow, mereka bilang gini, oh ini hebat nih. Ini pasti dewa nih. Pasti Tuhan nih, karena sehebat ini nih. Nah, Julius Caesar itu tidak pernah menolak orang-orang nganggap dia dewa, nganggap dia Tuhan, nggak pernah ditolak. Ditelan aja. Justru itu titik berbahayanya. Ada satu kaisar yang luar biasa, namanya Kaisar Agustus. Kaisar Agustus itu sangat terkenal dan kaisar yang dikatakan paling sukses. Suksesnya karena dia belajar dari pendahulu-pendahulunya. Dia membangun kuil, tempat penyembahan untuk dirinya. Jadi Julius Caesar itu dianggap Tuhan. Tetapi pada saat Kaisar Agustus dia membangun kuil untuk penyembahan dirinya. Dan mulai dari kaisar itu seperti sebuah perintah bagi seluruh kekaisarannya Roma untuk menjadikan penyembahan kaisar
jadi agama utama. Nangkep di sini. Ayat angka 10, Kaisar Domitianus, dia mengangkat dirinya dengan menggelari dirinya Dominus et Deus Noster. Dia menggelari dirinya dengan gelar Tuhan dan Allahku. Jadi dia itu mau dipanggil gini nih, panggilan lengkapnya. Tuhan dan Allahku, Kaisar Domitianus. Gila nggak? Nah, Kaisar Domitianus punya 1 hari dalam 1 tahun. Di seluruh kekaisaran Roma, mereka harus keluar dari rumah mereka masing-masing dan berdiri di depan patung, di depan kuil yang menyembah Kaisar Domitianus. Mereka mengangkat tangan dan berkata, mengangkat tangannya seperti begini. Mereka berkata, Caesar is Lord, Dominus et Deus Noster. Tuhan dan Allah kami. Bayangin. Setelah mereka mengucapkan itu, seluruh orang yang berkumpul, mengangkat tangan hanya beberapa menit. Di tengah-tengah itu ada pujian buat Kaisar Domitianus. Dengan apa? Dibakar wangi-wangian. Bahkan dibakarlah korban-korban. Itulah Lord's Day, hari Tuhan. Jadi pada saat hari Tuhan, orang Kristen ditangkepi di seluruh kekaisaran Roma. Hari itu, Tuhan datang kepada Rasul Yohanes. Dan menyuruh Rasul Yohanes menuliskan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Sebuah kitab yang bernama Wahyu, Revelation, atau dalam bahasa Yunaninya, yang dibukakan. Kitab penghiburan. Bahwa pada akhirnya Tuhan Yesus menang. Dan kita pun menang. Jadi kitab ini kitab pengharapan. Amin. Jadi jangan menyerah ya, kekristenan kita lagi ngalami sulit. Gereja nggak bisa dibangun. Yuk, iman kita dibangun. Perkarakan diri kita, saudara. Kira-kira dengan hidup yang seperti sekarang ini, kira-kira Tuhan senang enggak? Tuhan bisa menikmati hidup saudara enggak? Atau selalu saya ingatkan, kalau mau tidur nanti, atau besok subuh, sendiri sama Tuhan ngomong apa? Tuhan senang enggak lihat itu? Kira-kira Tuhan jawab enggak? Atau kita berani jujur ngadep kaca? Kira-kira model kayak gini bisa masuk surga enggak? Kita jangan entertain perasaan kita. Kita tahu kok lubang tempat kita jatuh. Itu sebabnya saya ajak saudara, kalau zaman dulu orang Kristen mula-mula, untuk kesaksian hidupnya, pengakuannya pada Yesus, itu dia digorok. Tapi kita sekarang, untuk menyaksikan bahwa kita pengikut Yesus, kita harus berani mematikan keinginan daging, keinginan mata, dan gangguan hidup. Selamat malam saat berpisah. Kita siap. Kapanpun datang. Hari itu adalah bagi orang lain hari ratap tangis. Tapi bagi kita, pulang. Kita berdoa sama-sama. Saudara bisa renungkan firman Tuhan? Terima kasih Tuhan. Saya beri kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara berdoa masing-masing. Ketemu Tuhan masing-masing. Walaupun mungkin di sampingmu istrimu, di sampingmu suamimu, di sampingmu anakmu, di sampingmu papamu. Tapi kita nanti akan pergi. Di depan pengadilan, kita akan sendiri-sendiri. Mari kita berdoa masing-masing ketemu Tuhan. Tuhan senang nggak lihat hidup. Yuk, saya ajak saudara sama-sama berjuang. Ajak saudara semua sama-sama berjuang. Malam ini kembali lagi kami komit Tuhan untuk melangkah bersamamu. Memang tidak mudah ikut Engkau.
tetapi tidak mustahil. Karena Roh Kudus sudah diberikan kepada kami. Roh Kudus akan mengingatkan. Roh Kudus akan menolong. Roh Kudus akan betul-betul membuat kami sadar bahwa hidup kami bukan milik kami lagi. Terima kasih. Izinkan kami selesai sampai garis akhir. Sehingga pada saat kami dipanggil pulang, hari itu adalah hari kebahagiaan. Terima kasih. Kami berdoa untuk teman-teman kami, berdoa untuk saudara-saudara, berdoa buat keluarga. Pakai kami jadi alat keselamatan buat mereka. Mereka lihat perubahan hidup, bukan hanya kami pintar berceloteh tentang Tuhan, tapi mereka melihat perubahan hidup dan mereka tersadar. Ada sesuatu yang sangat besar, yang sangat ilahi, yang merubah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus berkati. Ya, ini ada pertanyaan dari Rudi Irawan. Kitab Wahyu terdiri dari bagian-bagian yang sudah, sedang, dan belum terjadi. Bagaimana cara membedakannya? Saya kasih ilustrasi gini ya, misalnya seorang peramal meramalkan seorang anak kecil, seorang gadis gitu ya. Nanti anak ini besar akan kawin sama bule. Setelah kawin sama bule, dia akan punya anak 2, 1 laki, 1 perempuan. Setelah itu waktu anaknya umur 7 tahun, bulenya ini meninggal misalnya gitu. Atau bulenya ini pergi sama perempuan lain. Misalnya ada orang meramalkan seperti itu sama satu anak kecil. Nah, terus gimana kita tahu ramalan itu terjadi atau enggak? Atau sudah terjadi? Mana yang misalnya sudah terjadi atau belum? Ternyata si anak ini besar. Terus kemudian menikah, betulan menikah sama bule. Terus kemudian dia hamil, anak pertama, anak kedua. Nah, kira-kira ramalan itu mana yang sudah terjadi? Gampang kan? Ngelihatnya ya apa aja yang di kitab Wahyu dikatakan apa yang sudah terjadi ya, itulah yang sudah terjadi. Begitu sama seperti orang ngeramal. Ya saya bukan mengatakan meramal itu benar, tapi saya kasih contoh gitu. Nah, kalau orang meramal satu orang nasibnya begini, ternyata misalnya dari 5 ramalan 3 sudah terjadi, mana yang sudah terjadi? Ya ini yang sudah terjadi. Ya, itu aja. Selanjutnya pertanyaan dari Yohan Wijaya. Apakah kata malaikat jemaat di Wahyu ini figuratif atau kiasan, Kak Soni? Kita baca teksnya. Di Wahyu 2 ayat 1 misalnya gini ya. Yohanes diperintahkan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan seterusnya. Yohanes disuruh menulis surat kepada malaikat jemaat di Efesus. Nah, kalau kita melihat bahasa asli malaikat, malaikat itu berarti juga a messenger, seorang utusan. Bisa juga implikasinya juga a pastor, ya. Bisa utusan, bisa a pastor, bisa penjaga gitu. Jadi mungkin juga bahwa malaikat jemaat ini maksudnya adalah penjaga jemaat di situ, bisa dalam arti itu adalah pemimpin jemaat atau utusan yang disuruh Yohanes ke sana, ke jemaat itu. Karena di setiap awal surat-surat di gereja ini ya, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, seperti itu. Jadi Yohanes disuruh menulis kepada malaikat jemaat. Baik, selanjutnya dari pertanyaan dari Daniel Kurniawan. Tadi dijelaskan bahwa orang Kristen abad 1 yang mengalami siksa secara badaniah tidak lagi berbuat dosa. Apakah itu terjadi secara otomatis karena Tuhan memberikan karunia khusus bagi mereka yang disiksa atau dipenjara? Apakah orang-orang Kristen di zaman now yang mengalami aniaya dan penjara juga bisa bebas dari dosa seperti mereka? Terima kasih. Saya ambil contoh Stefanus. Ketika Stefanus dilempari batu, dia mengalami kesakitan.
Dia ngalami penderitaan itu. Tetapi justru keberaniannya dia untuk menjadi saksi. Rasa sakitnya itu dia alami seorang manusia. Tapi di atas segalanya, dia taruh semuanya itu sebagai persembahan yang agung. Bayangkan ya, bayangkan. Bisa dibayangkan Daniel Kurniawan, kalau orang berani mati bagi Tuhan. Dosa itu udah nggak ada nilainya. Orang yang berani mati buat Tuhan, udah nggak mikir lagi. Mau beli motor jenis tertentu. Punya rumah dengan ukuran tertentu. Mau liburan. Makanya dikatakan tidak berbuat dosa lagi. Karena pada saat keberanian mereka mati, itu bukan karunia khusus yang dibuat untuk seperti anestesi kalau mau operasi. Enggak. Mereka tetap mengalami kesakitan. Bahkan satu cerita yang saya tahu, ada satu ibu baru melahirkan, itu anaknya ditaruh di sel sebelah, sementara dia sendiri di sel ini. Anaknya nangis, minta susu. Ibu ini diberitahu oleh kepala penjaranya, ucapkan satu kalimat saja. 3 penggalan kata. Domitianus itu Tuhan. Hanya gitu aja. Maka kamu akan bisa nyusui anak. Dan kamu akan dibebaskan. Tapi ibu ini berkata, tidak. Saya tidak mungkin menyangkali Tuhan saya. Saudara tahu, akhirnya ceritanya mungkin cerita sedih di dunia, tapi sorak-sorai di surga. Anak itu mati loh. Bayi itu mati kelaparan. Dan ibunya mati dipenggal. Jadi tidak diberi kemudahan oleh Tuhan. Justru itu kenapa dikatakan mengalami penderitaan badani, tidak berdosa lagi. Ya kalau orang sudah berani susah, berani merelakan nyawanya, makanya keinginan mata, keinginan daging, sama keangkuhan hidup udah tidak ada nilainya. Kalau orang-orang zaman sekarang yang di penjara, nah ini, kalau mereka itu mengalami penderitaan badani sampai mati, nah sekarang ada loh orang yang masuk penjara karena Tuhan, keluar, ya mereka tidak sampai selesai. Makanya orang-orang dulu itu mengalami keberuntungan. Kenapa? Mereka ditangkap, dimiskinkan, dianiaya, setelah itu dibunuh. Nah sekarang mengalami penderitaan daging itu belum tentu. Bukankah kita juga mengalami penderitaan kalau kita harusnya bisa membalas-balasnya. Kita buat penderitaan sependeritaan. Tapi kita memilih apa? Yang penting Tuhan senang. Di situ poinnya buat saya. Mungkin Kak Ana mau tambahkan, boleh? Ya, firman Tuhan katakan gini, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ini selaras dengan kata-kata Rasul Paulus bahwa kita harus mematikan daging kita. Kalau kita mati, daging kita mati, maka kita akan bangkit bersama dengan Kristus. Nah, apakah ini suatu karunia khusus? Coba kita lihat. Di Wahyu berkali-kali dikatakan, barang siapa menang. Nah, Wahyu 2 ayat yang ke-7. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Di sini enggak dibilang, kamu pasti menang. Enggak, tapi barang siapa menang. Berikutnya, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Berikutnya, barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan mana yang tersembunyi. Dan terus dikatakan barang siapa menang, barang siapa menang. Nah, barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian, dan aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan akan mengaku namanya di depan Bapakku yang di surga dan di hadapan malaikat. Di sini dikatakan barang siapa menang, bukan kamu pasti menang karena kamu sudah kuberi anugerah untuk menang. Enggak. Jadi itu adalah pilihan kita untuk menang atau kalah. Ada yang menang kalau dikatakan barang siapa menang, berarti ada yang menang, ada yang kalah. Nah, yang menang itu
rewardnya adalah dia tidak akan dihapus namanya dari kitab kehidupan. Berarti ada yang kalah dan ada yang dihapus. Nah, penderitaan fisik, aniaya, itu terjadi hanya tempat-tempat tertentu saja. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Jadi bukan yang penting di sini adalah karunia Allah, bukan. Ya, yang penting di sini bahwa kamu sudah terima, udahlah, tenang aja kamu sudah terima anugerah, bukan. Yang penting di sini adalah ketabahan dan iman orang-orang kudus itu. Jadi ada tempat-tempat sampai sekarang pun seperti itu. Ada tempat-tempat di mana orang Kristen mengalami aniaya. Ada tempat-tempat di mana orang Kristen mengalami kesusahan secara fisik. Misalnya di negara-negara di mana ISIS merajalela. Misalnya di negara yang komunisnya sangat kuat seperti Korea Utara. Tetapi di negara-negara lain yang sangat liberal gitu ya, yang bebas, terserah bebas gitu, itu kan orang Kristen nggak dianiaya. Ya, yang di sini sudah habis pertanyaannya, Kak Sony. Baik, kita berdoa ya, sama-sama. Kami bersyukur untuk pertemuan malam ini, pertemuan yang membangun iman kami, membawa kami ke arah pengenalan yang benar pada Tuhan yang benar. Kami akan berjuang menyenangkan hati Bapa seumur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami melakukan semuanya untuk kerajaan Tuhan, melayani perasaan Tuhan, maka apa yang kami kerjakan itu ibadah kami, dan kami yakin itu akan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur. Amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara.